Jelas hutan umumnya itu secara alami Allah sudah tetapkan. Kalau hutan itu umumnya adanya di pegunungan, perbukitan, di hulu sungai, di daerah kemiringan lereng yang tinggi, atau zona patahan bumi. Itu tempatnya hutan. Allah seolah-olah sudah menetapkan wilayah ini, pegunungan yang berbukit-bukit, yang curam, itu tidak cocok untuk tempat tinggal. Tidak mudah kita mendirikan bangunan di situ. Makanya kita itu agak menuju ke pantai. Itu dari situ juga Allah sudah kasih isyarat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ikhwatu iman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita ditakdirkan bisa menunaikan suatu ketetapan yang Allah telah tetapkan hingga ribuan tahun yang lalu. Detik ini pun kita bisa membuktikannya, masih menjalankan, menegakkan perintah Allah, yaitu memakmurkan yaumul jum'ah. Ikhwatu iman yang berbahagia, makanya dari Jum'ah ke Jum'ah kita tentu mewajibkan diri kita untuk tidak mau berpisah dari Al-Quran, menyatukan diri dan menggenapkan diri waktu hitungan kita dengan gamitan Al-Quran, dengan genggaman Al-Quran. Karena Allah telah memuliakan kita dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran itu kemuliaan kita bisa dapati, bisa kita duduki kedudukan kita yang memang dimuliakan oleh Allah. Bahkan kemuliaan ini tidak diberikan kepada malaikat. Makanya tak anehlah kemudian para malaikat pun sangat semangat, sangat antusias kapankah kita akan membaca Al-Quran. Hari-hari yang berlalu adalah masa penantian di mana malaikat akan menantikan kapan Al-Quran akan dibacakan oleh kita, ditadaburi oleh kita, ditafakuri oleh kita. Malaikat Jibril hanya menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah, bukan untuk dirinya, tapi untuk kita melalui utusannya yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah firmankan, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi dan secara terang-terangan, mereka itulah yang mengharapkan perdagangan yang tidak merugi. Ada transaksi yang kita ajukan kepada Allah merupakan perdagangan yang tidak akan merugi. Yarjuna tijarah lan tabur. Membaca Al-Quran dan mentadaburi atasnya adalah sebab hidupnya kolbu kita, tidak menjadi kolbu yang mati. Janganlah kita seperti sekarang ini hidup tapi sesungguhnya kita mati. Karena hati kita mati, susah menerima kebenaran. Membaca Al-Quran, mentadaburinya adalah sebab hidupnya hati, lurusnya dan warasnya akal, dan kuatnya iman. Al-Quran itu sangat menjaga kewarasan akal dan menjaga kita dari kepikunan. Man qara al-Qur'ana lam yuradda ila ardhilil umur.
bahwa barang siapa membaca Al-Quran, maka ia tidak akan dikembalikan kepada usia yang paling hina, ardalil umur, yaitu kepikunan. Makanya mengenai tafsir yang tadi saya bacakan pada bagian awal, summa radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus salihah, itu artinya kemudian kami akan kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, itu adalah mereka adalah orang yang membaca Al-Quran, mentadaburinya, mentafakurinya. Jadi meninggalkan Al-Quran itu konsekuensinya apa? Tidak hanya membuat pikun secara fisik, akal kita menjadi lemah, otak kita secara fisik menjadi lemah, tetapi yang lebih mengerikan lagi adalah pikun secara moral dan spiritual. Ya, ini yang sangat mengerikan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran memberikan kehidupan kita, memperindah jiwa, apalagi menjaga akal dan menjadikan sebab berkahnya hidup ini, lalu teguhnya, tegaknya iman. Bayangkan apabila kita menjauhinya, maka hina dinalah kemuliaan kita dan hancur kita sehancur-hancurnya. Bahwa kalau kita pikun dari pengetahuan tentang apa yang ada di sekitar kita, bagaimana banjir ini bisa terjadi, bagaimana longsor menimpa kita, apakah tidak ada kaitannya? Oh, tentu ada sekali. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan ini. Jadi begini, ada hitungan yang disepakati oleh para pakar ekologi, bahwa setiap kawasan yang 100% itu yang paling aman, 40%-nya itu kawasan hutan, 60%-nya baru daratan, untuk hal-hal yang lain di luar urusan kehutanan. Nah, tadi di Jawa Barat, dari satu literasi mengatakan, informasinya dari suatu media di Jawa Barat ini, kawasan hutan hanya tersisa 20 hingga 22% saja di area provinsi, yang terus menyusut akibat degradasi dan alih fungsi lahan. Ini hal yang harus kita paham, ya. Ada pengaruh hidrologi di sini. Hutan itu seperti spons, tahu ya, spons busa. Kalau kita mencuci itu, ketika hujan 30 menit, area yang tertutup hutan itu akan nyerap air, menahan air dan melepaskannya secara bertahap, perlahan-lahan ke sungai, ke tanah, sehingga banjir serta erosi jelas akan terkendali secara sunatullah, terkendali. Fungsi dari hutan, tanam-tanamannya itu adalah sebagai soil binding system. Akar-akarnya membentuk jaringan seperti tangan itu, menahan gaya gravitasi, mencegah shear failure, longsor. Itu tugasnya. Tanpa hutan, maka lepas semua, kita itu disapunya yang di bawah. Kalau tanpa hutan, itu ibarat air meluncur di seng tanpa vegetasi. Air itu langsung mengalir cepat ke sungai. Air hujan langsung tidak diserap, tidak dikelola oleh hutan, langsung bablas ke sungai. Apa yang terjadi? Runoff itu meningkat drastis. Larinya kekencangan air itu seperti apa yang kita lihat di Aceh, di Sumatera Barat, serta di Sumatera Utara itu. Yang namanya kekuatan air itu seperti bom kekuatannya, sehingga banjir dan longsor itu mudah terjadi. Ikhwati iman, jangan lupa hutan juga berfungsi menyediakan air. Sekarang kita tahu air itu kudu beli, mahal. Padahal fungsi hutan itu recharge water, recharge area, pengisian air tanah ulang. Oleh karena itu, kerusakan hutan hampir selalu berbanding lurus dengan kerusakan ekologi, banjir bandang, dan mengerikan sekali. Terpikirkankah kita bahwa ada saudara-saudara kita yang di situ? Kenapa ya hutan pada hancur? Di situ diantaranya juga daya pikatnya, tambang dan mineral, baik emas, bauksit, macam-macam kandungan kekayaan alam itu adanya di hutan.
Tapi apakah itu menjadi cukup alasan? Ya tentu tidak. Tambang itu untungnya kayak macam Freeport dan lain-lain 25 tahun. Tapi untuk revitalisasi, perbaikannya, mengislahkannya tidak cukup 200 tahun, 100 tahun. Yang ngeri adalah generasi anak-anak ini. Berpikirkah kita tentang hal ini? Makanya secara ekonomi lebih murah menjaga hutan daripada membangun bendungan untuk penanganan banjir, belum lagi korban jiwa. Ada yang bilang, loh zaman Nabi Nuh kan banyak hutan, manusia masih sedikit, tapi kok nggak kebanjiran? Bukan begitu, itu logika yang keliru. Jadi banjir Nabi Nuh memang hampir seluruh bumi itu hutan, katakanlah begitu, manusia masih sedikit, tapi sifat banjir di zaman Nuh itu adalah murni kehendak langsung Allah untuk menyucikan dan menghukum umat yang berbuat kerusakan, syirik terhadap Allah. Itu berbeda tentunya dengan fenomena banjir lokal yang sekarang ini. Allah mengatakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Waktu zaman Nuh alaihissalam terjadi kerusakan moral, terus dihancurkan, lalu Allah perbaiki lagi, ya kan? Hingga nabi-nabi berikutnya. Imam Al-Qurtubi di sini menyatakan termasuk kerusakan yang diharamkan adalah merusak keseimbangan ekosistem. Bukan ekologi lagi, ekosistem. Ekologi adalah bagian dari ekosistem. Payung besarnya ekosistem. Makanya Allah katakan, kerusakan apapun yang menimpa di kita itu dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Sadarkah kita bahwa kita itu khalifah, pengurus? Dalam konteks lain kita itu disebut ra'in, kalau suami itu disebut qawam di rumah, pengurus, penanggung jawab. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, inna ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Inilah kita untuk jadi khalifah, bukan perusak. Maka Imam Asy-Syatibi rahimahullah, beliau menjelaskan dalam Muwafaqat, seluruh syariat itu tentunya akan bertujuan menjaga 5 perkara: agama, jiwa, akal, keturunan kita atau keluarga, dan harta. 5. Nah, kerusakan ekosistem, kerusakan alam yang dilakukan oleh kita itu akan merusak 5-limanya, tidak satu-satu, 5-limanya hancur. Na'udzubillah. Sadarkah kita tentang situasi yang ada di sekitar kita ini? Jadi hutan lindung, kita suka dengar istilah itu, adalah melindungi apa? Melindungi dan menjaga kehidupan kita, ekosistem kita. Itu makanya disebut hutan lindung. Ketika status hutan lindung itu mulai diutak-atik, dilanggar, dibangun ini dan itu, ya, maka manusia sesungguhnya sedang menghancurkan dirinya sendiri. Sampailah kita pada perenungan surat yang biasa kita baca, Al-Quraisy. Di situ dikatakan oleh Allah, alladzina at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, yang telah memberi mereka makan dari kelaparan dan mengamankan mereka dari al-khawf, dari ketakutan. Allah telah memberikan dan menjaga ekosistem sunatullah ini, karena sunatullah, aturan hukum ekosistem itu tidak akan berubah dari mulai penciptaan bumi hingga kiamat nanti. Yang merubah-rubahnya adalah kita, karena kita zalim, keluar dari aturan main tentang untuk apa kita, untuk apa bumi dan alam sekitarnya, hidup sehidup-hidupnya saja, tanpa acuan, tanpa panduan. Ketika kita ekosistem merusak, banyak manusia-manusia zalim, keadilan ditukar-tukar secara mengerikan, secara merajalela, keadilan dibeli, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah kita tidak merawat keadilan, implikasinya ke kemiskinan. Buktinya angka kemiskinan di kita itu makin tinggi. Pengamen-pengamen di jalan makin banyak, gelandangan kaum miskin makin banyak. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan makin merajalela. Yang PHK tidak ada kesempatan lain,
dia akhirnya ngojek. Ngojek adalah bukan pilihan terbaik, apalagi yang yang lebih rendah dari itu. Mereka di jalanan meminta-minta. Ikhwati iman yang berbahagia, kalau kita memahami bahwa posisi geologis kawasan hutan itu, jelas hutan umumnya itu secara alami Allah sudah tetapkan kalau hutan itu umumnya adanya di pegunungan, perbukitan, di hulu sungai, di daerah kemiringan lereng yang tinggi, atau zona patahan bumi. Itu tempatnya hutan. Allah seolah-olah sudah menetapkan wilayah ini, pegunungan yang berbukit-bukit, yang curam, itu tidak cocok untuk tempat tinggal. Tidak mudah kita mendirikan bangunan di situ. Makanya kita itu agak menuju ke pantai. Itu dari situ juga Allah sudah kasih isyarat. Jadi kenapa kita kemudian memaksa untuk menghancurkan hutan? Ini yang dilakukan oleh manusia. Memang kita tahu alasannya adalah alasan ekonomi. Tapi kita harus tahu resiko geologis akibat dari kita sudah berbuat dolim itu. Pertama kali setelah VOC pergi dari Nusantara ini, maka kepemerintahan diserahkan kepada pemerintah Belanda. 1861 barulah itu yang namanya Belanda melakukan panen pertama itu. Hutan jati di Jawa yang umurnya 300-400 tahun dipangkas. Bukti sejarah mengatakan itu. Dan mulai setelah itu, setelah kita merdeka, perilaku itu diteruskan. Cuma sayangnya tidak secara terukur, tidak memperhatikan keseimbangan ekologi serta ekosistem. Ini yang terjadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan singkat ini memberikan sebuah penyadaran dan tadabbur serta tafakur kita bahwa kita ini adalah pewaris bumi. Lihatlah anak keturunan kita, cucu kita nanti bagaimana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.